Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Julianto, perkenalkan nama saya Jessica Melia dari kelas 11-2 dengan nomor absen 18. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik yang saya dapatkan, kalau kami dapatkan, yaitu mengenai ketidakadilan. Dan kasus yang dibahas adalah mengenai Ronald Tanur, yaitu seorang penganiaya yang divonis bebas. Pertama, ada norma yang dilanggar, yaitu norma untuk menyatakan pendapat. Regulasi yang dilanggar itu yang pertama ada pasal 338 KUHP, kedua pasal 351 ayat 3 KUHP, ketiga pasal 259 KUHP, dan keempat pasal 351 ayat 1 KUHP. Adapun hukuman yang didapatkan oleh Ronald Tanur adalah 12 tahun penjara. Seharusnya 12 tahun penjara, tapi sayangnya terdakwa dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hukum karena dianggap bukan perbuatan yang disengaja. Namun, pihak keluarga korban sudah mengajukan pertimbangan ke hakim atas putusan tersebut sesuai dengan prosedur. Pihak keluarga juga menambahkan dan menyatakan bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum. Adapun cara penyelesaiannya mengenai kasus ini adalah seharusnya pihak terdakwa ini mendapatkan hukuman dengan seadil-adilnya. Dan jangan memandang terdakwa itu sebagai anak anggota DPR RI. Maka oleh karena itu Ronald Tanur itu harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang kedua adalah bahwa hukuman ini harus sesuai dengan pasal serta perundang-undangan yang ada dan harus sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak yang dirasakan dari sisi pihak korban maupun pihak terdakwa, yang pertama adalah dampaknya bagi diri sendiri dari pihak terdakwa bahwa integritas dan kepercayaan Ronald Tanur di mata publik ini bisa rusak. Tentunya citranya dan nama baiknya itu sudah rusak karena adanya kasus ini. Tapi kalau dari pihak si korban, ini tentunya sangat merugikan karena sayangnya kasus penganiayaan ini mengakibatkan korban berujung kematian. Yang kedua, dampaknya bagi keluarga terdakwa, keluarga Ronald, yaitu keluarga Ronald ini bisa merasakan tekanan psikologis juga sosial karena adanya kasus ini, entah mereka dikucilkan atau dipandang sebelah mata. Tetapi untuk keluarganya korban itu sangat dirugikan sekali karena kasus yang harusnya di mana terdakwa bisa mendapatkan hukuman setimpal malah sebaliknya, dan ini bisa mengakibatkan tekanan psikologis juga bagi keluarga korban. Yang ketiga, dampaknya bagi masyarakat luas. Tentunya kepercayaan masyarakat kepada Indonesia sebagai negara hukum itu bisa rusak, bisa menurun. Karena dengan kasus yang penuh dengan ketidakadilan ini, kepercayaan masyarakat kepada Indonesia, terutama kepada sistem hukum, itu bisa menurun. Yang terakhir adalah dampaknya bagi negara, yaitu bahwa nama baik Indonesia, citra Indonesia bisa rusak di mata dunia sebagai negara hukum. Terus ini kita dapat belajar bahwa betapapun tajamnya pedang keadilan, ia tidak memenggal kepada orang yang tidak bersalah. Maka dari kasus ini kita belajar bahwa keadilan sangat diperlukan dan bahwa ketidakadilan ini masih banyak dan sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kesadaran diri kita tentang ketidakadilan maupun keadilan yang terjadi di negara kita, negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.